Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 2 Mei 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menyalahgunakan Kekuasaan. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 12 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dengan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh belajar untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, potensi, kemampuan yang dimiliki oleh setiap kami masing-masing, karena semuanya kami harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Herodes menyalahgunakan kekuasaan sebagaimana renungan kemarin yang sudah kita dengarkan, yaitu dengan tema tepukan malaikat Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras, lalu menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Kemudian memenjarakan Petrus. Tujuannya adalah untuk menyenangkan hati orang Yahudi. Di sini ada hubungan timbal balik dengan cara menyenangkan hati orang Yahudi. Maka Herodes punya kesempatan terus melanggengkan kekuasaan. Orang-orang Yahudi dan rakyatnya tetap menjadikan Herodes sebagai raja, kalau bisa menjadi raja di dalam kehidupannya sampai matinya nanti. Demi kepentingan kekuasaan itulah segala cara dilakukannya. Kita tahu dengan jelas bahwa orang-orang Yahudi tidak menyukai murid-murid Yesus, tidak menyukai para rasul yang melakukan pekabaran Injil, para rasul yang sedang melaksanakan tugasnya yang sudah diberikan dan diperintahkan oleh Yesus, agar mereka menyampaikan tentang kerajaan Allah yang sudah dekat, agar mereka menyampaikan tentang Kristus yang lahir, mati, bangkit untuk menebus manusia. Itu tidak menyenangkan buat orang Yahudi, karena pemahaman teologis orang Yahudi dengan apa yang disampaikan oleh para rasul dan murid-murid Yesus berbeda sekali. Mereka menginginkan raja secara pedang, raja secara kekuasaan fisik. Tetapi Yesus datang, yaitu Raja yang datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, dan tidak dengan kekuasaan fisik, namun dengan kasih-Nya yang penuh dengan kekudusan dan kekekalan. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan apa yang terjadi, sebagaimana yang kita dengar di sahabat seperjalanan sehari yang sebelumnya, kekuasaan Tuhan lebih tinggi daripada kekuasaan manusia manapun. Kita tahu dengan jelas bahwa di Alkitab ada catatan seorang raja bersama namanya juga Herodes mati ditampar malaikat dan dimakan cacing-cacing. Kita bertemu di sini dengan kekuasaan manusia dan kemudian kita bertemu dengan kekuasaan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita coba membandingkan, mari kita belajar secara pemikiran anak-anak yang sederhana saja. Sewaktu kita tanyakan kepada anak-anak, mari anak-anak sekolah minggu, jawablah pertanyaan ini. Mana yang benar? A. Manusia menciptakan Tuhan. B. Tuhan menciptakan manusia. Tatkala pertanyaan ini suruh memilih, maka anak kecil pun bisa menjawab. Pertanyaan yang pertama, manusia menciptakan Tuhan. Pertanyaan yang kedua, Tuhan yang menciptakan manusia. Anak-anak akan sepakat menjawab jawaban yang kedua. Tuhan menciptakan manusia. Pertanyaan yang kedua, kepada anak-anak ditanyakan lagi, mana yang lebih berkuasa? Satu, ciptaan, yang kedua, atau pencipta? Maka anak-anak pun akan bisa menjawab. Maka yang lebih berkuasa tentu pencipta, bukan ciptaan. Dengan dua jawaban seperti inilah,
maka kita melihat bahwa apa itu perbandingan kekuasaan manusia dan kekuasaan Tuhan. Kekuasaan manusia, kemampuan, potensi yang ada itu diberikan oleh Allah. Karena Allah yang menciptakan manusia, karena Allah yang penuh kuasa sebagai pencipta dan bukan ciptaan. Maka sewaktu kita membandingkan tentang kuasa manusia dan kuasanya Tuhan, jelas sekali sesuatu yang berbeda. Namun mengapa Herodes sedemikian luar biasa dan melupakan bahwa di atas kekuasaan yang dimilikinya ada kekuasaan ilahi yang menciptakan Herodes sendiri, yang memberikan kehidupan kepada Herodes sendiri. Namun karena Herodes memang tidak mengenal Allah, atau dia sudah diberitakan kebenaran firman Tuhan, dia pun tidak mau percaya. Dia merasa dia bukan ciptaan, dia merasa dia sebagai pencipta. Dia merasa bukan posisi di bawah, dia merasa di atas dan tidak ada lagi. Dari dirinya tidak ada lagi. Memang kalau sebagai raja tidak ada lagi, dialah yang tertinggi, Herodes. Namun kita melihat bagaimana Allah yang punya kekuasaan, baik untuk menghakimi manusia, baik untuk mengasihi manusia, baik untuk menghidupkan manusia, baik untuk juga memanggil manusia untuk meninggal dan mati, mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Allah. Itulah kekuasaan Tuhan. Maka saat kita belajar sebuah tema yang bernama menyalahgunakan kekuasaan, jelas ini suatu tindakan yang keliru. Menyalahgunakan kekuasaan itu yang dilakukan oleh Herodes. Yang salah dibiarkan, yang tidak salah kemudian itu dipersalahkan dan dihukum. Dan itu kita melihat terjadi sekali di dalam dunia ini karena menyalahgunakan kekuasaan, sikap yang sewenang-wenang, sikap yang semaunya, sikap yang seenaknya. Seorang raja, seorang penguasa, tatkala dia tidak senang, dia bisa membunuh prajuritnya dengan cara sederhana sekali. Dalam dunia persilatan, dalam film-film, dalam cerita-cerita yang kita lihat, kesewenang-wenangan seorang raja kepada prajuritnya, seorang raja kepada rakyatnya, dengan sangat mudah membunuh, dengan sangat mudah membakar, dengan sangat mudah menghina, dengan sangat mudah menginjak-injak. Itulah yang disebut dengan penyalahgunaan kekuasaan. Lalu apa aplikasi dan pembelajaran yang kita bisa pelajari kepada setiap sahabat seperjalanan? Tatkala Tuhan memberikan kepada kita potensi, kemampuan, kekuatan, baik bentuk finansial, baik bentuk jabatan, baik karena engkau punya kecerdasan pendidikan yang tinggi, engkau punya relasi, punya koneksi dengan pejabat pemerintah, mungkin dengan instansi, dengan kepolisian, bahkan mungkin dengan apapun juga. Ingatlah, jangan menyalahgunakan kekuasaan, karena di atas diri kita, yaitu ada Allah yang menciptakan kita. Di atas diri kita ada sumber kekuasaan yang tidak bisa ditandingi. Dan pribadi Allah adalah pribadi yang adil, yang akan kemudian memberikan kepada kita sebuah tindakan untuk segala sikap penyalahgunaan kekuasaan yang akan kita terima kalau kita menyalahgunakan kekuasaan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami diingatkan lewat firman Tuhan yang sudah kami baca ini, kami tidak menjadi seperti Herodes yang menyalahgunakan kekuasaan. Para murid-murid yang sedang menjalankan kebenaran firman Tuhan justru yang dibunuh, justru yang dipenjarakan. Biarlah kami disadarkan untuk dalam hal ini. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita mensyukuri untuk semua kebaikan, anugerah, kasih setia, termasuk kekuasaan. Dan jangan menyalahgunakan. Semuanya kita persembahkan hanya buat kemuliaan Tuhan dan buat kebaikan sesama yang kita bisa sampaikan sebagai bukti Tuhan mengasihi kita, kita pun mengasihi orang lain. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.